warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, hari ini kita akan membahas suatu masalah dan akan kita tampilkan dalam bentuk short movie, sebuah film pendek. Langsung saja kita lihat ini filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1, tampak sepasang suami istri sedang berboncengan motor singgah di sebuah masjid. Terlihat sang istri sedang menggendong anak kecil turun dari motor mengikuti suaminya berjalan menuju masjid. Kamu tunggu di sini. Iya, Aku Pak. mau sholat dulu. Iya. Suami segera beranjak menuju tempat wudhu dan menunaikan ibadah sholat zuhur. Sementara sang istri duduk di teras masjid sambil menggendong bayinya di bawah terik matahari yang mengenai tubuh cantiknya. Meski ia merasa tidak peduli dengan semua itu, dia hanya sibuk menutupi anaknya agar tidak ikut terkena panas matahari. Beberapa menit kemudian, seorang wanita anggun yang tidak dikenalnya datang menghampirinya. Mbak, kok di luar sendirian? Ya, saya lagi nunggu suami saya sholat di masjid. Masuk aja gimana, ini dedeknya kasihan kepanasan. Enggak apa-apa, saya tunggu di sini aja. Udah masuk aja Mbak, nggak apa-apa. Kasihan adiknya. Sang istri bersama wanita itu duduk di dalam masjid, mengobrol sambil menunggu suaminya selesai sholat. Beberapa menit kemudian, suaminya datang menghampiri istrinya. Rupanya dia telah selesai sholat zuhur. Tampak wajah sang suami yang terlihat marah. Kamu kenapa menunggu di sini? Bukankah aku menyuruh kamu menunggu di luar? Diajak mbaknya ini untuk masuk duduk di sini. Saya yang ngajak mbaknya ke sini. Kasihan di luar kepanasan sama adiknya. Tahu nggak? Istri saya sedang datang bulan. Dia tidak suci. Tapi mbaknya kan sudah memakai pembalut kan? Jika sudah pakai pembalut, apakah boleh masuk masjid? Kalau sudah pakai pembalut kan seharusnya tidak khawatir bahwa darahnya akan berceceran di dalam masjid. Bukan hanya takut darah menetes, tapi untuk menghormati masjid. Karena masjid ini tempat yang suci. Jadi perempuan yang datang bulan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Itu tadi tentang seorang wanita yang datang bulan, apakah boleh ke masjid atau tidak, sementara dia sudah memakai pembalut. Anak-anak semuanya, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, memang sering kita melihat ada beberapa ulama akhir-akhir ini yang bisa dikatakan memberikan fatwa bahwa orang yang sedang haid boleh ke masjid, boleh berdiam diri di masjid, asalkan dia memakai pembalut yang aman, sehingga tidak dikhawatirkan ada darahnya yang menetes di masjid tersebut. Ulama-ulama ini berpandangan bahwa larangan memasuki masjid bagi orang-orang yang sedang haid itu karena khawatir darahnya itu mengotori masjid, membuat masjidnya tidak tercecer sesuatu yang najis. Sehingga ketika sebab tersebut dihilangkan, kita tidak khawatir lagi darah menetes seperti dengan pembalut saat ini yang sangat aman.
maka hukum larangan tersebut bagi mereka sudah tidak berlaku. Berbeda dengan ulama-ulama salaf zaman dahulu, 4 mazhab ini secara jumhur ulama itu tetap melarang atau haram hukumnya seorang wanita yang sedang haid itu masuk ke dalam masjid, seperti yang dikatakan tokoh pria yang menjadi suami dalam short movie tadi, bahwa larangan orang wanita yang sedang haid masuk masjid itu bukan semata hanya karena takut mengotori masjid, melainkan untuk menghormati masjid sebagai tempat yang suci, sehingga wanita yang tidak suci, sedang tidak suci, tidak boleh memasuki masjid yang suci tersebut. Ingat, masjid adalah rumah Allah, maka sebaiknya orang yang sedang tidak suci tidak berada atau berdiam diri di masjid tersebut. Hal ini tentu saja tidak secara mutlak berlaku seperti itu. Misal dalam short movie tadi ditayangkan bahwa seorang wanita yang sedang haid tadi sedang kepanasan, sedang menggendong anak, maka alangkah baiknya dia juga bisa masuk ke masjid tersebut, karena masjid juga bisa melindungi dia dari terik matahari. Jadi dengan suatu keperluan yang penting atau sesuatu yang darurat, maka seorang yang sedang haid boleh memasuki masjid. Contoh sesuatu yang penting sehingga kita bisa dikatakan boleh memasuki masjid meskipun sedang haid sebagai seorang wanita adalah menuntut ilmu, di mana ketika kita sedang haid kok kemudian tidak mengikuti majelis ilmu tersebut, kita akan ketinggalan. Misalnya pengajian secara rutin setiap malam Jumat. Maka kalau kita libur-libur, maka akan ada ilmu yang terlewat, padahal ilmu tersebut sangat penting bagi kita. Maka kita boleh memasuki masjid meskipun sedang haid. Dan biasanya kita ditempatkan di tempat yang khusus, serambi atau dekat teras, yang itu bagian paling luar dari masjid tersebut. Meskipun di paling luar kita bisa men-setting tempat tersebut tetap nyaman bagi orang yang mengikuti acara pengajian atau kajian ilmu tersebut. Yang kedua tadi tentang sesuatu yang darurat, seperti di sana sedang hujan badai, suaminya di dalam, maka alangkah lebih baiknya sang istri juga ikut berteduh di dalam, karena ketika di luar nanti bisa sakit, bisa membahayakan diri. Misalnya lagi ketika mampir ke masjid tersebut dalam waktu malam, suaminya masuk untuk sholat isya, kemudian istrinya ditinggal di luar, malah itu lebih bahaya bagi sang istri ketika masjid tersebut sedang sepi. Banyak bahaya yang mengintai istri tersebut. Maka lebih baik masuk ke masjid agar lebih aman bersama suaminya. Sekian kultum pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa berpikir mana keadaan yang boleh masuk masjid, mana keadaan yang kita lebih baik jangan masuk masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.